Teman-teman, tahukah kalian bentuk bangun datar apakah ini? Ya, benar, segi empat. Nah, teman-teman, kita sering kali bertemu dengan bentuk bangunan atau benda yang berbentuk segi empat dan segitiga. Nah, apa saja bentuk segi empat dan segitiga itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo teman-teman, pada pembahasan video kali ini bersama Kak Mila, kalian akan mempelajari tentang segi empat dan segitiga. Yuk kita simak bersama-sama. Apa kalian sudah tahu apa aja bangun datar yang termasuk segi empat dan segitiga? Yang pertama, segi empat terdiri dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sedangkan segitiga terdiri dari segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang kita bahas kali ini adalah segi empat terlebih dahulu. Pertama, kita bahas trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki satu pasang ruas garis yang sejajar. Sifat-sifat trapesium diantaranya yaitu: yang pertama, memiliki dua diagonal yang berpotongan. Yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang ketiga, memiliki 4 sudut yang jika dijumlahkan besarnya 360 derajat. Dan yang keempat, jumlah 2 sudut yang sejajar berjumlah 180 derajat. Trapesium terbagi menjadi trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Pada gambar berikut adalah gambar trapesium siku-siku. Sifat trapesium sama kaki adalah memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB dan sisi DC, lalu memiliki 2 buah diagonal, AC dan BD, kemudian kedua diagonalnya tidak sama panjang, lalu memiliki 2 sudut siku-siku yang berdekatan, yaitu sudut B dan sudut C, kemudian memiliki sebuah sudut tumpul, yaitu sudut D, memiliki sebuah sudut lancip yaitu sudut A, lalu jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat dan tidak memiliki sumbu simetri maupun simetri putar. Kemudian pada gambar berikut adalah gambar trapesium sama kaki yang memiliki ciri: pertama, memiliki sepasang sisi sejajar yaitu sisi AB dan sisi CD. Lalu memiliki sepasang sisi sama panjang, yaitu sisi AD dan BC. Kemudian memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Lalu sudut yang berdekatan sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, dan sudut C sama dengan sudut D. Lalu memiliki 2 sudut tumpul, yaitu sudut A dan sudut B. Kemudian memiliki 2 buah sudut lancip, yaitu sudut C dan sudut D. Lalu jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat dan memiliki 1 buah sumbu simetri, tapi tidak memiliki simetri putar. Jenis trapesium yang terakhir adalah trapesium sembarang. Sifat-sifat trapesium sembarang adalah hampir sama dengan trapesium yang lainnya. Hanya saja pada trapesium sembarang, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Keempat sudutnya pun tidak sama besar dan tidak memiliki sumbu simetri maupun putar. Setelah kita membahas tentang trapesium, selanjutnya yaitu jajar genjang. Apa sih jajar genjang itu? Jajar genjang adalah segi empat yang setiap pasang sisinya yang berhadapan saling sejajar. Kalian bisa lihat di samping kakak adalah gambar jajar genjang. Lalu apa saja sifat-sifat dari jajar genjang? Yang pertama, memiliki 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Lalu memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar. Kemudian memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan di titik O yang panjangnya tidak sama. Kemudian memiliki 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat.
tidak memiliki sumbu simetri, serta memiliki 2 buah simetri putar. Selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang garis yang sejajar dan keempat sudutnya sudut siku-siku. Apa saja sifat-sifatnya? Sifat-sifat persegi panjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar, memiliki diagonal yang saling berpotongan, memiliki 4 sudut yang berhadapan sama besar, lalu tidak memiliki sumbu simetri, dan memiliki 2 buah sumbu putar. Setelah persegi panjang, lalu ada persegi. Persegi ini dari segi bentuk hampir mirip dengan persegi panjang. Hanya saja persegi semua sisinya memiliki panjang yang sama. Lalu apa saja sifat-sifat dari persegi? Yuk kita bahas. Sifat-sifat persegi adalah terdapat 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Lalu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Kemudian garis diagonalnya terdapat 2 dan saling berpotongan tegak lurus. Serta memiliki 4 sumbu putar maupun simetri. Apalagi ya yang belum kita bahas? Oh iya, belah ketupat dan layang-layang. Yuk kita bahas juga. Belah ketupat itu apa ya? Apakah seperti ketupat makanan? Nah, teman-teman, belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang ruas garis yang sejajar dan keempat ruas garis tersebut memiliki panjang yang sama. Lalu apa saja sifat-sifat belah ketupat? Di antaranya yaitu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, lalu 2 pasang sisi yang saling sejajar, kemudian mempunyai 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan memiliki 2 sumbu simetri. Selanjutnya, teman-teman di sini siapa nih yang suka main layang-layang? Pernah nggak sih kalian coba buat layang-layang itu? Nah, kali ini kita akan bahas layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 sisi yang berdekatan sama panjang. Lalu apa saja sifat-sifat dari layang-layang? Sifat-sifat dari layang-layang adalah mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, lalu dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki, kemudian memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, lalu memiliki 4 buah sudut yang sepasang sudutnya sama besar, dan memiliki 1 buah sumbu simetri dan simetri putar. Setelah kita bahas semua mengenai sifat-sifat dari segi 4, selanjutnya adalah mencari luas dari segi 4. Berikut adalah rumus-rumus dari menghitung luas segi 4 seperti luas persegi, persegi panjang, dan yang lainnya. Untuk persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Kemudian persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Lalu trapesium, rumusnya adalah jumlah dari kedua sisi sejajar yaitu A dan B dikali tinggi dan dibagi 2. Kemudian rumus luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 lalu dibagi 2. Lalu rumus layang-layang sama dengan belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dan yang terakhir, rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Selain luas, juga terdapat rumus menghitung keliling bangun datar. Berikut adalah rumus keliling dari segi 4. Untuk persegi, rumusnya adalah 4 dikali panjang sisi. Kemudian untuk persegi panjang, caranya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Lalu untuk trapesium, teman-teman tinggal menjumlahkan panjang semua sisi terluarnya. Kemudian keliling trapesium adalah 4 dikali panjang sisi. Lalu keliling layang-layang dapat dihitung dengan 2 kali panjang A tambah panjang B. Dan yang terakhir, rumus keliling jajar genjang adalah 2 dikali A tambah B. Agar teman-teman lebih paham,
Bisa kalian coba latihan soal berikut ini sebagai refleksi dari pemahaman kalian semua. Selamat mencoba! Soal pilihan ganda nomor 1. Soal pilihan ganda nomor 2. Soal pilihan ganda kompleks. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan soal. Perhatikan sifat-sifat jajar genjang berikut ini. Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan sifat-sifat dari jajar genjang adalah A. 2 dan 5, B. 4 dan 5, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3. Soal benar atau salah. Perhatikan gambar berikut. Lingkarilah benar atau salah sesuai dengan keliling bangun yang benar. Teman-teman sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau gitu, yuk kita samakan jawaban dan pembahasannya. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Diketahui panjang taman yaitu 20 meter dan lebar taman yaitu 10 meter. Serta biaya untuk rumput per meter perseginya adalah Rp10.000. Yang ditanyakan adalah biaya keseluruhannya. Pertama-tama kita cari luas taman yang berbentuk persegi panjang tersebut. Karena bentuknya persegi panjang, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu P kali L. P atau panjangnya adalah 20 meter dan lebarnya atau L adalah 10 meter. 20 dikali 10 hasilnya adalah 200 meter persegi. Maka biaya keseluruhannya adalah caranya luas taman dikali biaya per meter persegi. Luas tamannya 200 dikali biaya per meter perseginya Rp10.000. Jadi 200 dikali Rp10.000 hasilnya adalah 2 juta. Maka biaya yang dikeluarkan Pak Budi adalah 2 juta rupiah. Jawaban untuk soal ini adalah A. Soal pilihan ganda nomor 2. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dua bilah bambu yang Danis siapkan dapat dijadikan diagonal layang-layang. Jadi, panjang diagonal 1 atau D1 sama dengan 30 cm dan panjang diagonal 2 atau D2 adalah 10 cm. Lalu banyaknya layang-layang yang akan Danis buat yaitu 5, maka N sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah luas dari kelima layang-layang tersebut. Pertama, kita cari luas untuk satu layang-layang. Rumus luas layang-layang adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kita masukkan angkanya 30 dikali 10 dibagi 2. 30 dikali 10 hasilnya 300 dibagi 2 hasilnya menjadi 150 cm persegi. Maka luas untuk 5 layang-layang (150 dikali N atau 5). 150 dikali 5 hasilnya adalah 750 cm persegi. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Soal pilihan ganda kompleks. Pada soal ini kita perlu menentukan sifat-sifat yang bukan Pada soal ini kita perlu menentukan pernyataan yang bukan merupakan sifat dari jajar genjang. Sifat yang pertama
Memiliki 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat ini merupakan sifat dari jajar genjang. Kemudian pernyataan kedua, dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki. Pernyataan ini bukan merupakan sifat dari jajar genjang, melainkan sifat dari belah ketupat. Pernyataan nomor 3, memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan dan panjangnya tidak sama. Pernyataan ini merupakan sifat dari jajar genjang. Kemudian pernyataan 4, memiliki 1 buah simetri putar. Pernyataan ini salah karena jajar genjang memiliki 2 buah simetri putar. Kemudian pernyataan 5, memiliki 1 buah sumbu simetri. Pernyataan ini salah karena jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Jadi, yang bukan merupakan sifat dari jajar genjang adalah pernyataan 2, 4, dan 5. Maka jawaban untuk soal ini adalah A, yaitu 2 dan 5, dan B, yaitu 4 dan 5. Soal benar atau salah. Pada soal ini kita perlu menentukan persegi dengan keliling yang benar. Mari kita periksa setiap persegi. Mulai dari gambar pertama. Pada gambar pertama, perseginya memiliki sisi 5 cm. Maka kelilingnya adalah 4 dikali panjang sisi, yaitu 4 dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20 cm. Jadi gambar 1 benar. Lalu persegi pada gambar kedua memiliki panjang sisi 10 cm. Maka kelilingnya adalah 4 dikali 10. 4 dikali 10 hasilnya 40 cm. Dan bukan 100 cm. Maka persegi yang kedua salah. Kemudian persegi pada gambar ketiga memiliki panjang sisi 8 cm. Maka kelilingnya adalah 4 dikali 8, yaitu 32 cm. Maka persegi ketiga adalah benar. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap belajar, terus berlatih, dan selalu semangat. Di video selanjutnya, kita masih membahas segitiga loh teman-teman. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.